Bismillah. Ustazah mungkin bisa diceritain perkembangan update seperti apa Ya, Mama? hari ini ibu saya masih berada di ICU di Jakarta. Alhamdulillah kemarin pulang ke Indonesia, ke Jakarta dengan lancar. Ibu dalam keadaan yang terlihatnya baik, alhamdulillah. Dan saya pikir ibu hanya masuk ke ruang rawat inap biasa. Jadi setelah sampai mendarat di Bandara Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, kami langsung bawa ke rumah sakit. Ternyata dokter mengatakan ibu harus di ICU lagi, dikarenakan untuk observasi. Dan sampai hari ini masih terus dipantau oleh dokter. Memang ibu ada jantung ya, teman-teman semua mohon doanya. Dan disertai dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi sampai hari ini masih terus pengobatan lanjutan lah. Tadi saya juga sempat tanya sama dokter sampai kapan di ICU lagi? Kemudian dokter mengatakan kami belum tahu, tapi ya kalau bisa lebih cepat keluar dari ICU lebih baik, hanya saja karena ibu ini pasca henti jantung ya, pasca kardiak keras, gagal jantung, jadi masih sangat rentan sehingga memang harus terus diawasi 24 jam seperti itu. Tapi yang buat saya lebih tenang, tentu keadaan ibu saat ini lebih baik jauh dibanding dengan ketika berada di ICU di Kota Mekah. Ketika berada di ICU di Kota Mekah, badannya dingin gitu ya, pada hari pertama koma di rumah sakit. Kemudian kulitnya kuning, pucat, nggak kayak kita nih, kulit-kulitnya ada warnanya gitu. Tapi semua alhamdulillah sudah terlewat. Yang berada di Kota Mekah sudah luar biasa ya, semua kejadian itu masih terekam jelas di kepala saya karena saya melihat semuanya, setiap detiknya, dari mulai henti jantungnya, dari mulai mereka CPR ya, menekan-nekan dada ibu saya, dari mulai ibu saya dingin, dari mulai ibu saya tidak berwarna, kulitnya kuning gitu ya, pucat, sampai akhirnya berangsur-angsur berwarna kembali kulitnya, sampai sekarang sudah bisa bicara walaupun belum bisa berjalan karena masih sangat lemah, tapi beliau sudah dalam keadaan yang sangat baik. Semua dokter, tidak hanya dokter di Arab, di Mekah, tapi juga dokter di Indonesia mengatakan Masya Allah, ini kasus yang sangat langka, beliau bisa bertahan sampai sejauh ini. Maka terus diberikan support untuk ibu, karena kalau kita berikan support, karena yang paling penting bagi orang sakit itu salah satunya adalah semangat hidup ya, semangat untuk sembuh, itu nggak boleh hilang, itu harus diberikan oleh orang-orang sekitar. Maka tadi dokter berpesan sebelum saya datang ke tempat ini untuk syuting tadi, saya sama Richie sama Rian ada di ICU, dan tadi dokter berpesan kepada kami untuk terus memberikan semangat kepada ibu. Jadi kalau teman-teman tanya keadaan ibu bagaimana sekarang, alhamdulillah beliau berbicara, beliau memahami. Kalau saya tanya ibu kenapa kemarin terjadi di Mekah, ya, ibu hanya menjawab kecapean, ibu nggak tahu apa-apa. Beliau nggak tahu apa yang terjadi selama 11 hari beliau di ICU. Tapi saya pikir itu bagus lah, beliau nggak perlu tahu banyak hal bagaimana keadaan beliau. Ibu hanya mengatakan ibu kecapean, tapi alhamdulillah saya selalu mengatakan ibu semangat ya. Memang kemarin sih sempat mengatakan kenapa ya kok nggak bisa gerak, kok nggak bisa jalan, sempat kadang-kadang ada rasa putus asa. Tapi saya katakan ibu nggak apa-apa, pelan-pelan sembuhnya. Yang jelas harus banyak makannya, harus banyak bergeraknya supaya bisa lebih cepat pulih. Jadi saya pikir untuk orang-orang yang merawat orang sakit ini, termasuk saya, dan saya yakin banyak teman-teman yang merawat ibunya yang sakit atau anaknya yang sakit atau siapapun yang sakit, kita sendiri harus kuat supaya bisa menguatkan orang yang sakit. Kalau kita sendiri lemah, bagaimana kita bisa menguatkan orang-orang yang kita cintai untuk bisa kuat dan bertahan. Oke, kabarnya sempat bilang sebetulnya ibu saya punya riwayat penyakit autoimun sejak 17 tahun yang lalu karena mengkonsumsi obat belasan tahun, sehingga ibu ada berbagai macam penyakit komplikasi. Kemudian ketika berangkat haji sebetulnya dalam keadaan stabil. Ketika berangkat haji di Kota Mekah memang panas sekali di sana, dan haji itu sesuatu yang tidak mudah ya teman-teman, karena itu kan ibadah fisik yang sangat luar biasa. Banyak juga teman-teman kita yang sudah berumur yang tidak bertahan gitu. Ibu masuk ke rumah sakit di Kota Mekah itu 2 kali. Pertama kali dirawat 5 hari, kemudian berikutnya dirawat di 11 hari di ICU. Cuman yang ingin saya katakan pada teman-teman semua, saya jadi belajar banyak untuk kehidupan saya pribadi teman-teman. Saya nasihat diri saya sendiri untuk kita selalu percaya bahwa ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepada Allah maka Allah akan menjawab doa-doa itu, Allah akan perkenankan bagi kita. Dan doa terbaik salah satunya adalah di sepertiga malam terakhir. Ketika dokter mengatakan ini kasus yang sangat sulit, sangat berat, kami sudah memberikan yang terbaik dengan fasilitas terbaik, dengan alat terbaik, selanjutnya kamu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya sampaikan itu kepada adik saya, Dokter Cindy, beliau katakan sebetulnya itu dokter udah
sudah gitu, maksudnya keluarga menerima apapun yang terjadi Mbak Oki, kata beliau begitu. Kemudian yang saya lakukan adalah saya pergi jam 2 pagi ke depan Ka'bah karena kebetulan rumah sakit kami satu gedung dengan hotel dan berhadapan dengan Masjidil Haram di Ka'bah itu, berdepanan dengan Ka'bah lah istilahnya. Jadi setiap jam 2 pagi sampai pagi saya berada di Ka'bah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hal keajaiban yang terjadi. Yang tadinya dokter mau mengoperasi saya untuk tindakan tracheostomi pembolongan leher karena ventilatornya sudah digunakan 9 hari, 10 hari. Kalau orang di ICU ventilatornya sudah digunakan lama, biasanya harus dibolongi lehernya. Saya sudah tanda tangan itu untuk operasi pembolongan leher atau tracheostomi. Kemudian dokter sudah bersiap-siap akan memindahkan ibu saya ke rumah sakit lagi yang lain yang lebih lengkap. Namun Masya Allah tiba-tiba semuanya terjadi begitu saja dengan ajaib. Tiba-tiba hari ke-10 ibu lepas ventilator, hari ke-11 tiba-tiba dokter bilang ibu saya udah boleh pulang dari ICU. Jadi sebenarnya yang saya ceritakan kepada teman-teman ini lebih kepada hikmah dalam kehidupan yang saya jalani, bahwa selama ini mungkin kita sering dengar dari orang-orang ada keajaiban ini, keajaiban itu, tapi saat ini saya mengalami sendiri bahwa Masya Allah ada banyak hal terjadi di ICU, tapi ada banyak hal terjadi dengan kekuatan doa. Dan itu bukan doa saya sendiri teman-teman semua. Kenapa saya dengan sengaja memposting cerita di sosial media dan saya minta doa khusus untuk ibu saya kepada teman-teman di luar sana. Karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah untuk menyembuhkan orang-orang yang kita cintai. Itulah sekarang ibu saya, dokter dan suster di kota Mekah mengatakan, "Oke, banyak-banyak sujud syukur kepada Allah. Sekarang kamu pergi ke Ka'bah, kemudian beribadahlah kepada Allah, banyak bersedekah kepada orang sebagai wujud rasa terima kasih atas keajaiban yang Allah berikan kepada ibu kamu." Jadi ya mudah-mudahan kisah ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik, karena saya lihat istilahnya kematian depan mata dan Allah istilahnya memberikan kesempatan lagi gitu. Semua terjadi di depan mata saya, jadi saya mau jadi orang lebih baik. Teman-teman doain ya, semoga dengan kejadian ini ada hikmah yang baik yang bisa saya ambil untuk saya dan keluarga. Oke, kabarnya ibu juga ada ini ya, kau pernah cerita wisuda Quran. Oh Itu iya, boleh dijelasin betul. nggak sih? Ibu saya dalam keadaan koma di rumah sakit di ICU. Namun dokter mengatakan walaupun dia koma tapi dia dengar. Jadi kamu bisa berdoa apapun dan kamu bisa baca Quran sesuka hatimu. Jadi setiap kali saya baca Quran, ibu saya menangis teman-teman semua. Jadi keluar air matanya pada saat matanya terpejam. Jadi saya tahu bahwa walaupun orang koma dia masih bisa mendengar. Karena bagaimana mungkin air mata itu bisa mengalir. Setiap kali saya mengaji, membaca Al-Quran, air mata itu menetes teman-teman semua. Saya ingat beberapa hari kemudian ibu saya bisa membuka matanya. Walaupun matanya nggak bisa mengikuti saya, artinya hanya melihat kosong. Dan ketika saya tanya pada ibu saya, ibu selalu mengatakan ibu ingin menyelesaikan hafalan Quran ibu selalu mengatakan ibu mau seumur hidup ibu bersama dengan Quran. Saat ini ibu belum selesai hafalan Quran, ibu saya baru 10 juz teman-teman semua, kemarin baru wisuda. Jadi saya katakan, ibu selalu bilang ketika ibu sehat, ibu mau hafal 30 juz Quran ya Allah, mau dilancarin Qurannya. Saya katakan pada ibu harus punya semangat untuk itu. Ibu belum selesai hafalannya, jadi ibu semangat ya. Dalam keadaan di ICU itu beliau mengangguk. Nah pada saat beliau mengangguk itulah kemudian saya punya harapan besar bahwa ibu saya bisa bertahan. Ketika saya katakan ibu mau selesaikan hafalan 30 juz Al-Qurannya, ibu masih perlu waktu untuk menyelesaikan itu, masih perlu waktu untuk terus mempelajari Al-Quran, dan beliau mengangguk. Jadi saya di hati kecil saya ada harapan besar untuk ibu saya, walaupun seluruh keluarga adik-adik mengatakan kami udah ikhlas, oke ikhlasin ibu, jangan memberatkan ibu gitu. Semua teman-teman mengatakan begitu, keluarga mengatakan begitu, adik-adik, Richie, Cindy, semuanya sudah dalam kondisi yang ikhlas dengan apapun yang terjadi, ridha dengan apapun yang terjadi. Namun pada saat itu susah ya teman-teman sekalian, perasaan dimana kita ridha, terima dengan takdir Allah, tapi di satu sisi ada harapan besar gitu. Itu perasaan yang memang nggak mudah sebetulnya. Tapi saya dengan ibu yang mengangguk itu, saya punya harapan besar bahwa ibu bisa bertahan. Ya Alhamdulillah, dokter mengatakan ibu kamu punya semangat hidup yang tinggi, sehingga itulah yang mungkin salah satunya yang membuat dia bisa bertahan sampai hari ini. Jadi saya mohon doalah dari teman-teman semua. Saya bersyukur kepada Allah terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan. Pada saat serangan jantung itu datang, dokter ada di kamar saya. Pada saat ibu saya henti nafas, rumah sakitnya berada di bawah hotel kami. Bayangkan kalau dokter tidak datang, bayangkan kalau hotelnya jauh, kami harus naik kendaraan berapa menit yang terbuang. Sementara kalau sudah 7 menit atau 10 menit ke atas henti nafas, berarti sudah susah untuk tertolong. Jadi setiap menit itu sangat berharga. Jadi
Allah buat ketika serangan jantung dokter ada di situ, visit ke kamar kami. Allah buat rumah sakit itu berada di bawah hotel kami. Allah buat saya ketika kejadian itu pun ada di situ. Nggak terbayang kalau saya pada saat ibu saya sedang henti nafas atau gagal jantung itu saya berada di luar, itu tidak terbayang. Jadi itu yang terjadi selama saya haji, teman-teman semua, sebuah pengalaman yang sangat mahal buat saya. Dan saya cuma mau mengatakan untuk diri saya dan kita semua, kalau kita meninggalkan sholat malam, berarti kita tidak merasa benar-benar perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita merasa kita perlu kepada Allah, maka jangan pernah tinggalkan sholat malam itu, karena dahsyatnya doa-doa yang Allah kabulkan pada saat sholat malam itu. Jadi saya hanya berdoa kepada Allah, semoga teman-teman yang Allah berikan orang tuanya sakit atau anaknya sakit, orang yang cintai sakit, jangan berhenti berdoa, jangan berputus asa, selalu ada harapan. Mungkin dokter katakan susah, sulit dan sebagainya, tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Itu saja.